Bapak dan Ibu, saudaraku yang kekasih, sebagai umat yang beragama, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki rumah Tuhan, dan hari ini adalah hari yang luar biasa, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kembali lagi saya ucapkan salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, saudaraku yang kekasih, hari ini saya, Pak Petrus Hari Purnomo, salah satu koordinator dari Paguyuban Doa Santo Petrus Indonesia yang berdomisili di kota Malang. Kedatangan seorang tamu dari Samarinda, Ibu Maria, bersama dengan suaminya Bapak Paulus dan putrinya Mbak Sanse ada di kota Malang. Beberapa saat pada waktu ada pelayanan doa Paguyuban Doa Santo Petrus di kota Malang, yaitu pada tanggal 18 Januari, beliau datang di tempat kami dan ikut bersama-sama dengan teman-teman yang lain dari seluruh Indonesia. Dan pada waktu itu hadir beberapa orang yang notabene menjadi banyak orang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa Paguyuban Doa Santo Petrus ini tidak memungut biaya atau bayaran. Kami melayani dengan cuma-cuma dan gratis, Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa bisa demikian? Karena Paguyuban Doa Santo Petrus ini mengikuti jejak Tuhan Yesus. Tatkala engkau diberikan sebuah the best of talent, dan talent itu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi harus disampaikan kepada banyak orang dengan cuma-cuma. Karena aku juga memberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini pada waktu terjadinya pelayanan doa di tanggal 18 Januari, banyak terjadi rahmat, berkat, dan mukjizat untuk orang banyak. Semuanya sangat luar biasa karena itu kasih Allah yang luar biasa. Saya sebagai koordinator, bukan saya hebat, bukan saya sebagai rasul atau saya malaikat atau saya sebagai dukun, bukan. Saya di sini hanya sebagai alatnya Tuhan. Dan saya juga tidak mampu memahami dijadikan alat ini ternyata sudah mencapai umur 25 tahun melayani di Indonesia dan sekitarnya, khususnya untuk keluarga-keluarga yang berkekurangan, keluarga-keluarga yang miskin di seluruh Indonesia, bahkan ke setengah atau separuh dunia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini setelah pelayanan doa 18 Januari, banyak mukjizat yang terjadi, salah satunya yang dialami oleh seorang Ibu Maria dari kota Samarinda ini. Beliau waktu datang di sini ditulis di dalam konteksnya adalah sakit stroke. Sedangkan beliau sendiri masih muda, masih umur 52 atau 53, sekitar itu. Tapi mungkin juga aneh di usia umur sekian terkena stroke ini, menurut saya juga saya tidak mampu memahami konsep ini. Nah, kemudian beliau ikut berdoa. Hari pertama mungkin ada perkembangan tetapi tidak signifikan. Karena biasa kalau ada perkembangan dari kursi roda kemudian bisa berjalan, tetapi tidak signifikan seperti yang diharapkannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, konsep ini ternyata luar biasa tatkala Ibu dan Bapak bersama putrinya itu melakukan the healing dan holistik, yaitu di tempat kami namanya konseling. Nah, di dalam konseling itu sudah makan waktu hampir 2 jam sampai 4 jam lamanya.
semuanya membicarakan tentang keagungan Tuhan dan kehebatan kuasa Allah di muka bumi ini. Salah satunya yang dikumandangkan adalah masalah pertobatan. Nah, Bapak dan Ibu, pada waktu menit demi menit, jam demi jam, banyak yang diutarakan energi negatif dan energi negatif yang luar biasa oleh Ibu Maria pada saat itu. Beberapa jam luar biasa karena beliau juga rajin di gereja, juga rajin ikut dalam komunitas-komunitas yang ada di gereja Katolik yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Sebagai seorang hamba Tuhan, otomatis banyak hal yang positif yang dipunyai oleh Ibu Maria sebagai seorang pemerhati, baik untuk keluarga-keluarganya yang ada di Manggarai maupun keluarga-keluarganya dimanapun di seluruh Indonesia. Bahkan beliau pernah berkunjung ke atau bersiarah sampai ke Yerusalem. Sungguh luar biasa pengalaman beliau di konseling ini. Nah, Bapak dan Ibu, tatkala konseling sudah menjadi hari pertama selesai, masuklah konseling pada hari yang kedua. Waktu hari kedua itu, tiba-tiba sang suami bersama dengan putrinya, "Bapak, boleh saya ikut?" Saya juga kaget. Waduh, sebenarnya konseling ini khusus untuk private. Pribadinya Ibu Maria kepada saya, dan saya meskipun saya bukan pastor, saya bukan romo, saya tidak boleh menceritakan rahasia ya atau key secrets in life itu kepada orang lain. Saya tidak diizinkan karena itu bukan menambah suatu kebahagiaan tetapi menjadi batu sandungan. Nah, Bapak dan sekalian, tiba-tiba Bapak Paulus, "Pak Hari, bolehkah saya menceritakan dari awal mulanya?" Nah, di sini Bapak dan sekalian, mulai dari awal mulanya ini menjadikan satu skakster. Pada waktu itu saya juga kaget dan beliau juga menanyakan kepada saya, "Pak Hari mungkin bisa," istilahnya kalau bahasa dukunnya itu bisa nerawang atau bisa memberikan jawaban, apakah istri saya ini sebenarnya disantet orang atau dapat kiriman atau dapat segala macam bentuk energi negatif dari orang-orang tertentu yang ingin tidak senang kalau istri saya berbuat baik pada banyak orang. Saya berikan jawaban sama beliau, "Bapak Paulus, Pak Paulus, menurut saya bagaimana kalau tanggal 4 kita adakan pelepasan." Nah, Bapak dan Ibu sekalian, disetujuilah pelepasan itu karena pelepasan itu akan bisa nampak yang positif dan negatif, apakah itu kiriman orang atau itu sebuah hal yang biasa karena atau stroke biasa, akan terjawab Pak Paulus. Wah, beliau berbunga-bunga dapat jawaban itu dan akhirnya terjadilah situasi dan kondisi pelayanan doa berubah yang awalnya biasanya anak kecil duluan, biasanya yang bisu tuli, biasanya yang buta, yang lumpuh dan sebagainya. Tetapi kali ini ada perintah Tuhan untuk dilakukan yaitu namanya pelepasan yang pertama kali. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian yang saya sampaikan. Pelepasan ini ada dua bagian, yaitu pelepasan yang kerasukan setan dan iblis seperti ada suwangi, kalau bahasa Nusa Tenggara Timur, Papua juga bahasa orang Sulawesi menyebutnya suwangi. Kalau bola api disebutkan dari orang Ambon Manise seperti itu. Kalau jengges, tenung segala macam biasanya dari Banyuwangi, Jember, Kota Tulungagung, Kediri sampai Trenggalek sampai Ponorogo. Itu adalah kerasukan biasa. Mungkin saya hanya diberikan satu kekuatan oleh Tuhan untuk melepaskan itu. Tetapi kalau kita membaca hukum kanonik, kalau tiap-tiap orang yang kerasukan atau
kerasukan ada perjanjian dengan kuasa iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Contohnya ada perjanjian dengan Gunung Kawi atau Gunung Merbabu, Merapi atau Gunung Gede atau Gunung Sindoro, di mana-mana ada tempat-tempat tertentu yang ada perjanjian dengan setan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan arahan dari Monsinyur Widiarto dan beberapa monsinyur yang lainnya, kalau pelepasan itu ada perjanjiannya dengan setan dan iblis, harus seizin Bapak Uskup atau Monsinyur setempat. Kalau itu diizinkan, baru bisa dilaksanakan dengan AB. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya kedatangan seorang tamu, Ibu Maria, yang baru saja kemarin dilaksanakan pelepasan itu dan pelayanan doa, sehingga konsepnya akhirnya dilaksanakanlah pelepasan itu dan terjadilah sebuah mukjizat karya Tuhan yang luar biasa di Paguyuban Doa Santo Petrus di Pandan Arum 18 Kota Malang. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan berhadapan dengan seorang Ibu Maria dan akan melakukan testimoni apa adanya, dan kami tidak akan menambah dan mengurangi karena ini adalah karya Allah yang harus dikumandangkan di seluruh muka bumi. Selamat datang Ibu Maria yang saya hormati dari kota Samarinda di Paguyuban Doa Santo Petrus. Terima kasih. Nah, santai aja Ibu Maria, santai aja. Setelah Ibu mendengar dari apa yang saya sampaikan tadi, baik pelayanan doa pada waktu berada di tanggal 18, kemudian kemarin tanggal 4 yang Ibu sudah melampauinya dari awal sampai akhir. Kalau Ibu berkenan menceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada dirimu menghadapi stroke ini dan menghadapi kuasa iblis dan kuasa-kuasa setan yang terus mengganggu dalam kehidupanmu. Dipersilakan. Terima kasih Bapak. Saya Ibu Maria dari Samarinda, seperti yang sudah Bapak utarakan tadi. Saya mengalami sakit stroke itu 2 tahun yang lalu, tepatnya di akhir tahun 2022. Saya sudah berobat kemana-mana, maksudnya ke medis ya. Namun perubahan demi perubahan ya sebatas begitu-begitu saja. Karena saya kebetulan aktif dalam satu komunitas rohani di kota saya, banyak teman-teman saya yang simpati dengan saya dan mendoakan saya. Dan ada juga beberapa yang menyarankan bahwa ibu ini sebetulnya bukan sakit medis aja, menurut penglihatan mereka yang kira-kira mereka itu punya karunia bisa melihat apa yang dialami oleh saya. Bahkan awal saya kena pun ada yang secara kami juga tanpa ini ya, saat kejadian saya kena selang beberapa jam orang itu langsung telepon cerita bahwa saat ini saya sedang mengalami sakit stroke, tapi itu bukan medis. Tapi karena kami ini saya dan suami terutama ya, kami aktif banget dalam kegiatan rohani di gereja maupun di komunitas. Untuk hal-hal yang seperti itu, kami sendiri secara pribadi, saya dan suami, bahkan anak-anak pun seperti agak meragukan ketika teman-teman atau orang-orang yang mendoakan saya mengatakan bahwa saya tuh bukan sakit medis. Karena kami pikir begini, kami loh orang yang rajin ke gereja, masa sih kami harus percaya hal-hal yang begituan. Dan kami sendiri tidak meyakini bahwa ada hal yang seperti itu. Sehingga kami tetap pada pendirian kami hanya ke dokter dan minum obat-obatan, terapi dan lain-lain secara medis, intinya secara medis.
Sehingga satu ketika saya berjumpa dengan seorang imam, ketika dia melihat saya, waktu saya saat itu saya sedang pelayanan. Nah, seorang imam itu ketika melihat saya, dia mendoakan saya. Ketika didoakan, dia langsung ngomong, "Ibu maaf ya, ibu ini ada energi negatif." Saya tidak ngerti energi negatif itu apa. Terus imam itu katakan bahwa kalau istilah bahasa orang NTT atau orang Flores katanya ibu ini dibikin suanggi. Saya ketawa, saya bilang kami nggak percaya yang begituan. Terus saya cerita sama teman-teman saya yang sebelumnya pernah mengatakan itu. Teman saya bilang, kamu kok nggak percaya? Aku bilang, iya, percuma sih kita percaya begitu. Kita loh tiap hari berdoa, masa kita percaya ada sih di dunia seperti itu? Ada loh. Tapi kami nggak percaya. Waktu berjalan kita tetap ke dokter rutin untuk kontrol, terapi pun rutin. Tapi perubahan itu sepertinya nihil. Memang ada sih perubahan, tapi ya segitu-gitu aja. Sampai teman-teman saya, kok lama banget ya, padahal obatnya obat yang paling paten, dokternya terbaik, tempat terapi yang terbaik, kok kayak gitu-gitu aja. Teman saya ini saking sayangnya dengan saya, dia mendorong terus saya, ayo kamu harus mencari orang yang punya karunia yang bisa menyembuhkan. Di dunia ini ada orang-orang yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan yang tanpa kita tahu ada sebetulnya. Ayo didesak terus. Saya karena didesak terus, saya kayak melawan suara hati saya. Saya cuma percaya sama Yesus yang saya imani. Saya sudah berdoa kok. Dia bilang, biar kamu berdoa, kamu harus mencari siapapun di dunia yang dikasih karunia, itu pun dari Tuhan sendiri. Sehingga saya akhirnya di dalam doa saya setiap hari, entah itu doa angelus atau doa apapun, saya sisipkan doa. Saya bilang, Tuhan, jika benar apa yang seperti teman-teman saya katakan ini, tolong kasih malaikatmu yang menunjukkan bahwa saya harus seperti apa. Tunjukkan jalan untuk saya bisa melakukan seperti yang saran teman saya ini. Berikan petunjuk, karena saya nggak tahu saya harus kemana. Karena menurut saya kalau misalnya mencari orangnya itu sama juga aja mencari dukun ya. Sementara saya dan suami dan anak-anak tuh nggak percaya yang namanya dukun. Jadi kita kayak melawan. Kita tiap hari berdoa kok kita mencari dukun begitu. Nah, di dalam doa saya setiap saat itu saya terjawab. Tiba-tiba teman saya yang dari Surabaya, kebetulan teman evangelis, dia WA saya, dia bilang, "Ibu sakit, ibu bagaimana keadaannya sekarang?" Saya bilang, "Ya beginilah perubahannya, begini-begini aja, saya belum bisa jalan, tangan saya juga belum bisa gerak, tapi saya syukuri aja apapun perkembangannya, banyak sedikit entah itu saya masih dalam keadaan seperti ini pun saya tetap mensyukuri semuanya, baik buruk itu saya tetap ucap syukur setiap hari." Terus dia cerita, "Ibu boleh cerita seperti apa?" Saya cerita tentang saya ini banyak teman-teman yang ketika mendoakan saya, tidaknya satu orang, bahkan seorang imam pun sudah 2 imam yang ketika membicarakan hal yang sama, bahwa saya ini ada energi negatifnya istilah mereka. Jadi dia akhirnya setelah saya cerita begini, dia bilang, "Ibu sudah cari orang pintar." "Kami nggak pernah cari orang pintar karena saya dengan suami nggak mau. Coba sudahlah cukup dengan doa dan ke dokter." Terus dia sarankan saya, "Bu, ada satu bapak di kota Malang, dia punya karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Coba aja ibu ke sana." Selang beberapa hari kemudian saya ngomong ke suami, "Ayo Pak, ini ada teman saya kasih tahu Pak Hari." Tapi saya tanya nomornya atau alamatnya, dia bilang, "Saya nggak tahu Bu." Saya berdoa lagi, "Tuhan kirimlah malaikatmu untuk menolong saya." Jadi beberapa hari kemudian doa saya terjawab. Saya teringat di tahun 2000, di saat bapak saya mengalami sakit keras, saya dikasih tahu oleh seseorang untuk hubungi Pak Petrus Haripurnomo yang saya tahu waktu itu ada di Surabaya. Coba minta aja doa. Waktu itu saya telepon Bapak
Pak Hari, saya telepon, dan seketika itu juga bapak saya itu mujizatnya ada, padahal namanya orang Flores ya, itu persiapan kuburnya sudah, bahkan semuanya untuk persiapan tempat kuburnya sudah disiapkan semua. Kami bahkan keluarga yang dari Samarinda udah pada datang. Tapi mujizat terjadi pada bapak saya kembali pulih sampai dia sehat kembali. Dan akhirnya ketika saya ingat teman saya tadi katakan Pak Petrus, saya ingat, jangan-jangan Pak Petrus yang dulu pernah saya telepon di tahun 2000 di saat bapak saya sakit keras. Akhirnya Tuhan selalu memberikan jalan untuk saya ketika saya terus berharap padanya, memohon malaikat penolong untuk saya. Ketika saya coba membuka HP saya, padahal HP saya sudah ganti beberapa kali ya, tapi nomornya yang sama. Rupanya nomor Pak Petrus Hari itu masih ada di kontak HP saya. Saya iseng-iseng buka cari nama Pak Petrus, ada. Saya tidak nunggu waktu lama lagi, saya langsung coba WA masuk. Beliau langsung membalas WA saya, bahkan langsung mengirim jadwal pelayanan doanya. Beliau kirim tanggal bahwa pelayanan doa itu tanggal 4 atau tanggal 18. Akhirnya saya ngomong ke suami dan anak-anak, gimana ini? Ada pelayanan doa tanggal 18. Kita berangkat ya. Waktunya mendadak. Suami saya yang kami punya tempat tinggal lumayan jauh dari Samarinda, saya segera hubungi beliau. Akhirnya saya dengan anak saya segera booking tiket untuk berangkat. Suami saya itu langsung disuruh mendadak ke Samarinda. Hari ini suami saya nyampe, besok kami langsung berangkat. Ketika saya mau berusaha, tapi selalu ada tantangannya. Dan dari sejak awal saya sakit, setiap kita mau berusaha itu banyak sekali tantangan menghadang. Hari itu kami sudah beli tiket, saat mau berangkat besoknya itu malah jadwal penerbangan itu dirubah jadwal penerbangannya, dimajukan ke pagi. Sementara saya kan belum pernah mandinya subuh banget atau berangkatnya subuh-subuh banget. Saya sampai ngomong ke anak saya, yuk kita batalin aja keberangkatan kita ini. Tuhan kasih jalan lagi untuk kami. Pagi itu anak saya ngomong, jam 4 subuh dia ngomong, Mak, tadi aku lo iseng-iseng buka HP, buka FB Mama setahun yang lalu. Ini loh, coba Mama buka lagi. Ada kalimat yang Mama tulis setahun yang lalu. Dalam hidup kita dihadapkan dua pilihan. Berhenti atau terus berjuang. Di tulisan itu saya sendiri yang menulis bahwa saya memilih berjuang bersama Yesus. Setelah anak saya suruh saya buka FB itu, saya baca, saya menyadari, oh ini tantangannya. Apakah saya berhenti untuk batal berangkat atau saya tetap berangkat? Oh ini saya harus berangkat. Saya berjuang bersama Yesus. Tapi hari itu sebelum berangkat saya dicoba tensi. Saat tensi saya yang tadinya sudah normal-normal saja, sudah dibawa 120. Hari itu yang saya mau berangkat, tensi saya 158/105. Tinggi banget. Saya bilang sama anak saya, "Enggak usah berangkat, Nak, tinggi. Mana mungkin saya naik pesawat tensi saya tinggi begini." Kata anak saya, "Ma, ingat-ingat lagi kalimat yang Mama tulis di FB 1 tahun yang lalu itu." Akhirnya semangat lagi. Saya jalan, ayo kita berangkat aja. Karena terlalu subuh, saya sudah berangkat aja tanpa mandi, kita berangkat. Sehingga ketika perjalanan saya bilang gini, jangan ngobrol dengan saya ya, sepanjang perjalanan ini saya mau berdoa. Sepanjang perjalanan itu saya berdoa, Tuhan, jika Engkau tidak berkenan saya untuk datang ke tempatnya Pak Petrus hari ini, tunjukkan lagi suatu hambatan atau halangan. Tapi jika Engkau sendiri yang memberi jalan, Roh Kudus yang menuntun saya ini untuk pergi ke tempatnya Pak Petrus hari, semoga sesampainya saya di bandara, tensi saya bisa turun kembali normal. Dan puji Tuhan sampai di bandara, ketika di tensi, karena memang saya pakai kursi roda, ditanya sakit apa, sakit stroke, jadi dibawa lagi ke ruangan pemeriksaan. Di tensi saya normal. Saya bilang, Tuhan terima kasih, berarti ini Roh Kudus sudah menuntun saya harus tetap berangkat. Jadi kami tetap siap berangkat.
Tidak sampai di situ aja hambatan-hambatannya. Sampai di bandara saya hampir jatuh dari kursi roda karena anak saya takut nyebrang jalannya lihat kendaraan. Tapi Tuhan masih menolong saya waktu itu. Sehingga kami tetap berusaha untuk tetap sampai di kota Malang ini. Dan puji Tuhan, pada tanggal 18 itu ketika saya dijamah oleh Bapak Petrus Hari, saya merasa ada kelegaan, ada sedikit perubahan, tapi belum seperti yang Bapak katakan tadi, belum kelihatannya perubahan. Cuman saya sudah berani untuk bisa mulai kembali melangkah, tensi saya kembali mulai sedikit normal. Yang tadinya selama itu seperti yang Bapak katakan tadi, kami ngobrol lagi, saya konseling sama Bapak, dan setelah konseling suami saya bilang gini, "Mak, boleh nggak nanti kalau konseling lagi saya mau juga ada di situ." "Nggak boleh loh Pak, konselingnya sendiri-sendiri." "Nggak apa-apa, saya juga." Nah ketika itu suami saya menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman saya, karena waktu tanggal 18 itu saya tidak menyampaikan ke Bapak ya tentang hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman yang mendoakan saya, katanya ada energi negatif pada diri saya. Itu saya tidak sampaikan ke Bapak. Bersyukurnya kasih jalan lagi oleh suami saya sendiri untuk menyampaikan, mengutarakan hal itu ke sama Bapak. Dan akhirnya kami bertahan di kota ini. Kami memilih untuk tidak pulang dulu, tetap bertahan di sini sampai dengan tanggal 4 kemarin. Terima kasih pada Ibu Maria ya. Itu awal mula Ibu Maria hadir di Kota Malang, bertemu dengan saya, Pak Petrus Hari Purnomo, orang berdosa di sini. Amin. Nah, ada pertanyaan saya, pada waktu Ibu didoakan, kemudian karena itu misinya adalah pelepasan, apa yang tergiang-giang di dalam pikiran Ibu kata-kata pelepasan ini? Nah, kemudian waktu pelepasan sudah dimulai pada grade yang pertama, begitu masuk pada giliran Ibu, pelepasan itu apa yang Ibu alami atau Ibu rasakan? Silakan. Pas didoakan itu, awalnya saya melihat kayak gelap banget di depan saya, itu hitam aja, hitam semua saya lihat. Kok saya nggak bisa lihat, kok hitam ini? Saya berpikir saya buta kah? Tapi hitam itu cuman sebentar aja ya, tidak lama, akhirnya bisa lihat kembali. Dan setelah itu kembali saya seperti resting atau apa, saya tidak ngerti. Tangan saya mulai bergetar ketika didoakan, tangan saya mulai bergetar. Ketika didoakan, saya sendiri tidak tahu kenapa di dalam perut saya ini kayak diobok-obok. Saya nggak kuat, sudah diobok-obok perut saya itu. Saya nggak tahu itu apa. Saya juga nggak tahu selanjutnya apa yang terjadi. Sampai saat ini saya tanya suami dan anak saya, "Kalian lihat saya kemarin? Coba ceritakan." Sampai hari ini mereka nggak cerita apa yang terjadi pada saya pada saat kemarin itu. Ya, bagus. Memang ada desain syutingnya ada, tetapi Ibu tidak merasa kalau itu terjadi pada dirimu. Karena engkau sendiri mengalami situasi yang berbeda, yaitu penglihatan gelap dan badannya bergetar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang, apakah juga masih ingat dengan suara keras? Ibu meronta-ronta itu keras. Bahkan suaranya berbeda antara suara pertama, suara kedua, suara ketiga. Dan dari penglihatan secara religius, banyak roh gentayangan yang keluar dari tubuhmu, keluar dari hati dan pikiranmu, yang pasti keluar dari tubuhmu sendiri. Itu banyak sekali karena teman-teman para hamba Tuhan, itu pada waktu start pertama kali, itu ada hawa panas dan ada
kayak udara hitam keluar dari tubuhmu itu, bahkan makseng gitu ya, panas gitu. Kita semua panas. Dan kemudian ibu teriak yang keras-keras itu yang pertama. Tapi suaranya bukan suara ibu itu. Kayak suara, bisa juga suara suanggi, bisa juga suara kuntilanak, dan bermacam-macam. Tapi bahasanya kalau saya melihat bahasanya itu ada sedikit ada go-nya, begitu kok. Kau. Seperti kayak ada suara dari Manggarai atau suara dari Nusa Tenggara Timur. Itu khasnya seperti itu. Nah yang saya ingin tanyakan, apakah ibu bisa merasakan keluarnya barang-barang itu bisa dirasakan enggak? Enggak bisa sama sekali ya. Oke, karena memang ibu juga matanya berubah. Matanya yang mata begini bening, cantik, berubah menjadi menakutkan. Menakutkan. Saya juga takut loh, lihat mukanya ibu kemarin tuh menakutkan karena balik lagi. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak boleh takut sama wajah-wajah seperti ini. Karena saya sudah dengan kekuatan puasa 40 hari, dengan kekuatan berdoa untuk menghancurkan iblis dan setan itu lewat doa rosario. Doa rosario ini yang saya pakai ini salah satunya dengan doa Bapa Kami dan 1 butir rosario ini itu bisa menghancurkan iblis berkeping-keping, hancur. Sebagai orang Katolik ada mempunyai jaminan bahwa dengan kekuatan doa, is your lot of prayers, rosario, to Jesus name, itu Tuhan akan menjawab dan membentengi. Dan benteng ini yang paling utama adalah benteng dari malaikat. Tuhan yang turun ke bumi salah satunya adalah malaikat penghancur iblis dan setan itu malaikat Mikael, Gabriel, Rafael. Kebetulan paguyuban doa Santo Petrus ini namanya Santo Petrus. Maka kita juga berpegang bahwa kekuatan doa lewat Santo Petrus juga luar biasa sebagai pelindung kami. Seperti ini. Nah inilah yang ingin juga saya kumandangkan di seluruh muka bumi, bahwa orang yang pegang salib seperti saya ini punya kekuatan. Punya kekuatan, bukan saya menyembah berhala, tapi salib ini mempunyai satu kekuatan yang indah dan luar biasa. Terlebih-lebih kalau salib ini adalah salib Benediktus. Dan doa rosario ini betul-betul dilaksanakan dengan suci dan kudus. Maka Tuhan akan langsung berikan jawaban. Contohnya beberapa roh sudah dikeluarkan, mungkin hampir 7 sampai 8 roh yang kemarin keluar. Dan itu terjadi juga pada toko sumber urip yang ada di sini. Pada waktu ada hantu atau gendruwo itu, kalau bahasa Jawanya gendruwo, itu lebih dari 9 gendruwo. Itu pintu dan segala barang-barang bisa melayang sendiri. Contohnya pada waktu kami berdoa itu alat-alat ini bisa porak-poranda. Itu pada waktu di Kota Malang bersama dengan Pak Bambang dan teman-teman semuanya. Nah, yang ingin saya tanyakan hari ini, apakah ibu waktu dimandikan, apa sudah terasa atau belum? Waktu diangkat dari tempat pelayanan doa itu, kan badannya udah basah kuyup. Kemudian masukkan dan dimandi dengan garam. Apa yang ibu rasakan? Setelah itu saya merasa kayak capek banget. Awalnya itu capek banget. Ibu mulai sadar kapan? Sudah di kamar. Berarti pada waktu diangkat dari tempat pelayanan ini sampai di kamar mandi, nggak tahu ya? Di kamar itu terus dimandi, disiramin pakai air itu di. Oh itu sudah mulai sadar? Iya. Sadarnya di situ atau sepanjang perjalanan atau dari? Kalau waktu dibawa ke kamar itu saya sadar. Kamar mandi loh maksudnya? Dari tempat pelayanan doa sampai di kamar mandi masih ingat? Masih. Oh ingat berarti. Lepasnya kira-kira di pertengahan jalan atau pas mau sudah berdiri itu?
Saya nggak tahu, yang pasti saat saya di jalan itu, pinggang saya ini ada rasa yang aneh. Saya bilang, ada sesuatu di pinggang saya ini. Saya sampai ngomong ke suami saya, "Pak, ada apa di pinggang saya ini?" Ada sesuatu yang saya waktu di perjalanan itu, dari itu saya rasa pinggang itu kayak ada yang ganjal. Yang sebelum-sebelumnya saya tidak pernah merasakan itu. Sama halnya waktu yang saya rasakan perut diobok-obok masih waktu didoakan itu. Itu saya rasa kok ada sesuatu ya pinggang saya, kayaknya apa ya, saya enggak paham itu apa. Cuman saya ngomong ke suami, ini ada sesuatu di pinggang saya ini. Nah, ini satu kesaksian yang bagus karena dari beberapa roh yang sudah keluar dari tubuhmu, jiwa dan ragamu, salah satu bagian adalah energi-energi yang negatif. Itu sudah keluar sebagian dan itu akan menjadikan petunjuk yang baik untuk dirimu, Maria. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa perubahan setelah hari ini kita bersama-sama together Prayer by Church Lely, apa yang Anda rasakan setelah pulang dari gereja, mendapatkan komuni dan mendapatkan berkat dari Tuhan pagi hari ini, di pagi yang cerah ini dan sekarang ini, apa yang Anda rasakan? Kelegaan. Saya selalu selama di sini, jujur saya selalu ada di depan Gua Maria. Dari situ seperti ngobrol dengan Tuhan saya. Saya bilang, inilah tempatnya. Saya mencarimu di sini lewat hamba-hambamu yang sudah Engkau beri karunia. Saya meyakini ada sesuatu yang terjawab di sini. Sehingga tadi waktu di gereja saya duduk itu, saya rasanya saya mau nangis, cuman saya duduk paling depan dan posisi duduk saya menghadap umat-umat yang lain. Saya menahan untuk tidak menangis. Saya merasa, Tuhan Engkau begitu baik, begitu banyak tantangan yang saya hadapi, tapi Engkau senantiasa mengingatkan saya, mengirim malaikat-malaikatmu untuk menuntun saya, Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudusmu yang menuntun saya untuk bisa berada di kota ini. Saya percaya saya sudah berjumpa langsung dengan Engkau sendiri. Kejadian hari kemarin itu membuat kelegaan buat saya. Sehingga saya pun sampai saat ini sepertinya bersemangat banget. Sampai tadi saya ngomong ke suami saya, rasanya saya pingin tinggal di Malang deh. Ada ketenangan. Saya rasanya mau pulang itu, rasanya saya sedih. Anak saya juga pas cerita dia bilang, ya mama saya juga sedih, rasanya mau meninggalkan gereja itu yang ada di dalam mimpi saya saat saya kena stroke. Tepatnya di tahun 2021 setelah berapa bulan saya kena stroke itu, saat itu saya diberi lagi sakit pandemi COVID, kami sekeluarga kena. Jam 3 subuh saya bangun berdoa. Sebelum saya bangun saya mimpi itu saya pas buka mata lihat jam 3 subuh. Saya mimpi ada seorang bapak, saya itu seperti ada di tempat Yesus memberi makan 5.000 orang. Kebetulan saya sudah ke sana, saya sudah melihat tempatnya ya. Jadi saya ada bayangan di situ. Ada seorang bapak menaruh salib di atas kepala saya. Dan salib itu saya masih ingat sampai sekarang. Saya berulang mencari salib itu. Saya pengen banget memiliki salib itu. Tapi sampai hari ini saya tidak jumpa dengan salib itu. Tapi ketika saya berada di kota Malang ini, saya masuk di gereja Lely itu. Ketika saya memandang hari pertama saya masuk gereja, saya dikasih di sisi gereja itu tempat orang yang pakai kursi roda. Jadi saya tidak melihat salibnya. Pas misa harian saya minta Bapak saya harus misa harian. Ketika saya misa harian, saya masuk pas saya duduk memandang salib. Oh Tuhan, ini salib yang ada di mimpi saya. Saya percaya mujizat terjadi di tempat ini. Saya langsung bilang, Tuhan terima kasih, saya sudah berjumpa dengan salib yang ada di mimpi saya. Dan Bapak itu yang ada di mimpi saya adalah Bapak Petrus Hari Purnomo. Saya berdoa saya begitu. Saya doa sambil menangis. Ternyata setelah saya pulang saya cerita, ternyata anak saya juga cerita, Mak saya juga begitu tadi waktu di doa sepanjang misa saya nangis. Jadi ternyata kami berdua sama-sama menangis.
Saya menangis memandang salib itu, sehingga tadi pun saya bisik sama suami saya, "Pak, tadi kenapa saya taruh lagi di kursi di tempat sini? Saya lo nggak bisa lihat salib itu." Saya tenang banget ketika berdoa memandang salib itu. Ada kelegaan tersendiri untuk saya ketika saya memandang salib, Sehingga ada 2 hari Bapak kami minta izin untuk jalan keliling cari toko rohani untuk mencari salib itu, tapi kami belum menemukan. Tapi saya percaya saya sudah temukan salib itu di gereja Leli itu, walaupun tidak bisa saya bawa pulang. Tapi tadi saya sudah berdoa, tadi saya bilang walaupun saya tidak bisa memiliki salib itu, saya sudah berjumpa dengan salib itu di tempat ini. Dan sudah saya imani, selalu salib itu selalu ada di pikiran saya. Salib itulah yang menyelamatkan saya. Saya percaya apapun halangan, rintangan, apapun segala hal yang membuat saya sampai saat ini seperti ini, saya percaya Tuhan sendiri yang menyelamatkan saya lewat salibnya. Karena saya percaya Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia bukan hanya menebus dosa saya dan dosa seluruh umat manusia, tetapi Tuhan Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit saya ini dalam tubuhnya di kayu salib. Dan saya percaya saya sudah sembuh. Bukan akan sembuh lagi, tapi saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri lewat tangan Bapa di tempat ini. Luar biasa. Oke, Ibu Maria, begitu hebatnya Ibu juga menguasai terhadap religious of Katolik yang luar biasa, dan imanmu itu yang sebenarnya yang menyembuhkannya. Bapak dan Ibu, saudaraku yang kekasih, di akhir pembicaraan kami dan testimoni daripada Ibu Maria, sebelum saya akhiri, adakah pesan-pesan untuk umat manusia yang Ibu sudah alami? Ibu sudah mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa, meskipun belum tuntas. Tetapi Pak Hari dan tim yang berpuasa 40 hari 40 malam terus-menerus untuk menggoncang energi negatif yang ada pada dirimu sampai engkau sempurna. Dari kami Paguyuban Doa sampai terus akan tetap melaksanakan doa dalam devosi khusus jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Banyak mendoakan semua orang, bahkan pejabat di negara dan seluruh pastor atau uskup sampai Istri Paus pun tetap kami doakan sebagai orang berdosa. Bapak dan Ibu sekalian, inilah kesempatan emas bagi Ibu Maria untuk menyampaikan pesan-pesan kepada umat manusia. Dipersilakan. Sebelum saya menyampaikan pesan dan kesan, saya sedikit lagi tambahan sharing. Saya setelah berada di tempat ini, saya merasa inilah tempat yang saya cari. Saya meyakini waktu itu karena memang saya selalu setiap hari punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kita berjumpa dengan Tuhan itu ada berbagai macam cara ya. Dengan kita baca firman pun kita berjumpa dengan Tuhan. Dengan kita berdoa kita berjumpa dengan Tuhan. Kita menyambut Ekaristi itu pun kita berjumpa dengan Tuhan. Sehingga saya minta izin sama Bapak untuk saya mencari gereja untuk saya bisa ikut ibadah misa harian. Pada saat hari pertama saya ikut misa, bahkan sampai dengan hari yang diadakan doa di tempat ini, itu firman Tuhan setiap harinya itu yang menguatkan saya. Satu hari firman Tuhan tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ada 4 orang membawa orang lumpuh, namun mereka mendapati hambatan, yaitu begitu banyak kerumunan orang sehingga mereka kesulitan untuk masuk ke dalam gedung atau rumah itu untuk berjumpa dengan Yesus untuk membawa orang lumpuh itu. Namun karena iman percayanya 4 orang yang mengantar orang lumpuh itu dan iman dari orang lumpuh itu sendiri, mereka berusaha naik ke atap, membongkar atap gudang atau rumah itu, menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Ya, Saulus. Dan seketika itu orang lumpuh itu sembuh dan bisa berjalan. Saya meyakini bahwa kami bertiga datang ke sini, saya, suami dan anak saya ini seperti ada dalam kisah kitab suci itu. Kami punya iman percaya
bahwa di sini bukan kami berjumpa dengan Pak Petrus Hari, bukan berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi kami di sini berjumpa dengan Yesus sendiri. Luar biasa. Kami berjumpa dengan Yesus. Apa yang didoakan atau jamahan Pak Petrus itu bukan kuat dan hebatnya Pak Petrus, tapi itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus sendiri. Ya. Saya yakin itu. Betul sekali. Hari berikutnya saya dengar lagi firman Tuhan tentang Yesus saat itu dia menyembuhkan anaknya Jairus, seorang kepala ibadat. Namun karena banyak orang di situ, ada seorang ibu yang menghalangi, ibu yang pendarahan itu. Dia malah karena sulitnya juga untuk minta itu disembuhkan, dia menjamah jubah Yesus. Dia katakan, asalku jamah saja jubahmu, aku pasti sembuh. Karena Yesus masih bercakap-cakap dengan ibu itu, akhirnya Yesus pun terlambat sampai ke tempat kepala ibadat itu. Dan setelah sampai di situ, anak perempuannya sudah meninggal. Tapi Yesus katakan apa? Anakmu sedang tidur, percaya saja. Bapak, walaupun saya ini banyak teman-teman orang-orang mengatakan, kamu loh sakit stroke-nya udah 2 tahun, nggak mungkin kamu itu bakal sembuh. Mau ngapain kamu kemana-mana? Ngapain lagi kamu kesana kemari mencari untuk kesembuhan? Kamu tuh nggak mungkin bakal sembuh. Secara medis kamu sudah nggak bisa. Orang stroke itu paling cepat sembuh batasnya cuma 6 bulan. Kamu loh sudah 2 tahun lebih. Tapi dengan iman percaya saya, yang bagi dunia tidak mungkin, yang bagi dunia itu mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya saja. Saya percaya saja bahwa mujizat terjadi di tempat ini untuk saya. Dan kalau misalnya saya tidak percaya, mungkin kami dari tanggal 18 itu sudah balik ke Samarinda. Namun karena saya percaya, masih ada tanggal 4, sudah saya bertahan aja. Dan saya percaya bahwa itu bukan kami sendiri sebetulnya, tapi Roh Kudus yang selalu bersama kami, selalu menuntun kami dari Samarinda sampai ke tempat ini. Jujur, selama saya di sini saya dikasih masih banyak tantangan buat saya. Saya makanan saya sudah sangat sehat, tanpa garam, tanpa apa-apa yang lain tidak. Ini saya juga tidak makan di luar. Tapi selama saya seminggu terakhir ini di sini, tensi saya tinggi sekali, 150 lebih, pernya juga 100 lebih. Tetapi kemarin setelah saya dijamah itu, tadi malam hari ini di tensi saya 125. Wow. Dari 100, luar biasa 150-an itu. Itu saya bilang terima kasih Tuhan, ya benar ya. Saya cuma mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, asal kita percaya saja. Asal kita punya iman, kita percaya saja sama Tuhan kita yang kita imani itu, Tuhan tidak akan menutup mata. Dan satu lagi, bersyukur. Saya dari kemarin walaupun nyampe di tempat ini, tujuan saya kan ingin sembuh. Walaupun di tanggal 18 itu saya belum sembuh, saya tetap bersyukur. Saya bersyukur dan bersyukur. Apapun persoalan hidup kita, mau baik, buruk, tetap saja bersyukur. Karena Tuhan itu tidak pernah diam untuk senantiasa membantu dan menolong kita. Asal kita percaya dan selalu bersyukur apapun yang kita alami dalam hidup kita ini. Baik, Ibu Maria, sangat luar biasa dalam testimoni dan kesaksian ini. Dan sebelum kita akhiri, setelah ini Ibu bisa berdoa 1 kali Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria nanti di gua belakang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kepada kita semua, kepada semua orang yang saat ini mendengarkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Salam untuk kita semuanya. Selamat pagi. Amin. Bapak dan Ibu, saudaraku yang kekasih di seluruh muka bumi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini hari yang indah, harinya Tuhan, luar biasa. Kami baru saja masuk rumah Tuhan dan kemudian mendengarkan firman-Nya yang bening dan apik, dan kami mencoba untuk melaksanakan apa yang telah dititahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya.
Bapak dan Ibu, saudaraku yang kekasih, saya Pak Petrus Hari Purnomo, koordinator dari Paguyuban Doa 1 Petrus Indonesia, saat ini berada di Kota Malang, Jalan Bunga Pandan Arum, nomor 18. Nomor HP 0815661151. Hari ini kami berbahagia, kami kedatangan tamu dari jauh, yaitu dari Samarinda yang bernama Mbak Sance di tempat ini. Salah satu putri yang pertama dari pasangan suami istri, Bapak Paulus bersama Ibu Maria, yang baru saja memberikan testimoni dan kesaksian tentang bagaimana ibu yang tercinta mengalami sakit stroke. Nah, dari hasil analisa dokter memang mengatakan itu sakit stroke. Tetapi beberapa pandangan religius mungkin akan berbeda karena banyak orang-orang yang diberikan penglihatan oleh Tuhan. Hal-hal sesuatu yang tidak kelihatan ini banyak orang tidak percaya. Nah, hari ini saya mengajak untuk Bapak dan Ibu sekalian, sebagai orang yang beragama Katolik dan orang Katolik harus percaya. Kenapa Pak Hari? Karena di dalam Alkitab disebutkan Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Berarti kalau kita sebagai orang Kristen, orang Katolik harus percaya bahwa yang tidak kelihatan itu ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam konsumsi yang kami dapatkan informasi dalam proses konseling dan healing dan holistik, sudah diutarakan semua problem yang terjadi pada diri Ibu Maria, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh suami tercinta. Dari asal mula itu. Hari ini kedatangan Sance di tempat ini adalah sebagai anak muda yang notabene imannya tidak sekuat bapak dan ibunya dan tidak sekuat kami. Melihat kejadian ini rasanya seperti hidup di dunia ini tidak nyaman. Dengan melihat kejadian dan kejanggalan kehidupan, mamanya katanya stroke. Tetapi tatkala mamanya didoakan oleh Paguyuban Doa 1 Petrus, muncullah roh-roh yang luar biasa di situ. Bahkan suara mama sendiri berubah. Ada 2-3 suara yang berbeda dan kemudian ada hawa panas. Hamba Tuhan di situ sampai seng bunyi, kok panas udaranya. Kemudian ada seperti kayak cahaya hitam di tempat itu, dari tubuhnya itu meresat maksud gitu ya. Ada sekitar 7-8 cahaya hitam yang keluar dari tubuhnya itu. Dan mungkin gak sempat disyuting oleh Mas Tommy. Karena itu kecepatan lighting itu is quickly ya, cepat banget. Nah, ini menjadi satu situasi dan kondisi yang menakutkan. Karena mama yang tercinta itu yang cantik, itu berubah. Matanya jadi membesar, kemudian mulutnya melebar, hidungnya besar. Nah, teriaknya begitu kencang tatkala dilakukan pelepasan. Yang ingin saya tanyakan, Anda sendiri tentang mamai melihat itu sebagai anak muda, sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, apa yang Anda ingin lakukan atau apa yang Anda ingin ceritakan baik kepada dirimu sendiri maupun kepada teman-temanmu yang sebaya, maupun kepada semua orang umat manusia di bumi. Dipersilakan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu terima kasih kepada Bapak Petrus Hari Purnomo atau Opa. Saya sesungguhnya ngerasa sebenarnya awal-awal sangat tidak percaya tentang gangguan roh jahat dan segala macamnya. Ya. Karena saya merasa bahwa sejahat apa sih manusia ataupun sejahat apa sih orang bisa melakukan tindakan seperti itu. Karena saya merasa bahwa manusia itu
sejahat-sejahatnya manusia nggak mungkin lah melakukan seperti itu. Ya. Di dalam perjalanannya saya merasa banyak sekali tanggapan bahwa dari teman-teman mama dan sebagainya berbicara pada saya bahwa ada kok itu yang namanya roh jahat dan segala macamnya. Dan saya merasa bahwa masa sih masih ada pertanyaan seperti itu. Sebagai anak muda saya merasa benarkah itu ada atau hanya yang cerita-cerita fiksi atau apa yang baca. Katanya. Karena terlalu sering katanya, jadi saya mengungkapkan itu kepada papa saya bilang, "Pak, coba kita cari." Dalam artian bukan ke dukun, tapi kita cari orang yang mempunyai karunia, yang sering teman-teman mama bilang, cari orang yang punya karunia itu, gitu. Kita cari. Dan puji Tuhan kita akhirnya ketemu dengan Opa. Kita sampai sini dan sampai di tanggal 18 atau 21 di Januari. Saat pertama kali didoakan hanya untuk stroke-nya. Memang belum kayak 100% untuk berubah karena kakinya masih agak berat-berat dan segala macamnya. Saya ngerasa bahwa sepertinya masih ada yang kurang, belum cerita semua gitu ke Opa waktu itu. Jadi saya bilang sama Mah kita kayaknya butuh waktu untuk konsul sama Opa. Jadi waktu itu konsul dengan Opa, terus Papa juga tanya, sudah cerita semua nggak tentang yang kejadian awal dan segala macamnya? Karena kita nggak tahu mungkin memang benar ada roh jahat atau hanya stroke gitu. Sampai cerita terjadilah ungkapan Opa bahwa nanti kita lakukan di tanggal 4. Kita cari tahu apakah memang ada roh jahatnya atau tidak, kita lakukan pelepasan. Dan saya bilang ke Mah, dari tanggal 18 atau 21 Januari ke tanggal 4 itu hanya 2 minggu loh. Kenapa kita nggak stay aja di sini dulu untuk nunggu tanggal 4 itu. Siapa tahu di tanggal 4 itu kita jadi terbuka, bisa aja sembuh langsung bisa berlari, atau memang terbuka kalau memang ada hal-hal yang negatif seperti itu di tubuh Mama gitu. Sebelum ke tanggal 4 itu seminggu awal Mama tuh selalu ada kadang-kadang melamun, terus kadang-kadang bilang kayak, Sanchez, Mama mau pulang deh rasanya. Kenapa mau pulang? Gak tahu, pengen pulang aja. Saya sebagai anak yang pengen orang tuanya sembuh, saat itu saya bilang sama Mama bahwa jangan dulu Mah, ingat loh kita kesini kemarin tuh kita benar-benar berjuang. Karena Mama kan udah pernah bilang kalau hidup ini kita ada 2 pilihan, berhenti untuk berjuang. Kalau Mama mau berjuang sama-sama kita, usir atau halau perasaan-perasaan pengen pulang itu. Mungkin itu gangguan yang menghalang Mama untuk bisa sembuh. Apalagi waktu itu Mama kan cerita bahwa salib yang di gereja MDKS itu adalah salib yang Mama mimpikan. Ya, Gereja Leli. Iya, Gereja Leli. Yang terkenal di Kota Malang, Gereja Leli, gereja saya, gerejanya Pak Petrus Hari Purnomo, yang luar biasa energinya. Tapi banyak orang yang nggak mengerti di situ bahwa di situ pusat energinya luar biasa. Tapi banyak orang yang sebenarnya kalau ada sakit penyakit itu bisa di tempat itu. Tapi banyak orang nggak ngerti dan tidak percaya ini. Jadi saya merasa bahwa saya kasih tahu Mama bahwa kita tetap berjuang, pokoknya Mama bawa doa aja terus. Gimana perasaan Mama diombang-ambingkan tentang mau pulang ke apa, kita pokoknya tetap harus di sini aja terus, stay terus. Sampai akhirnya Mama tensinya entah karena Mama pikiran juga atau apa, tensinya naik terus sampai ada yang 179 waktu itu, 179 Bawahnya berapa? 101 atau 104 gitu. Jadi tinggi sekali waktu itu, sampai pusing, jadi seharian hanya di kamar. Jadi waktu itu sampai saya ngerasa sebagai anak kayak ini saya yang salah nahan atau memang gangguan untuk membuat emosi Mama saya tuh jadi tekanannya naik gitu. Tapi saya dan Bapak juga tetap terus kayak ngomong sama Mama, meyakinkan Mama bahwa it's okay. Gak apa-apa, semuanya pasti baik-baik aja. Tekanan Mama juga pasti nanti bakal turun. Dan ya berjalannya sampai akhirnya konsul. Habis itu diadakan pelepasan di tanggal 4 itu. Dan terjadilah yang ternyata memang ada. Saya sebagai anak ngerasa kayak sedih gitu loh. Maksudnya yang saya tidak percaya. Yang saya tidak percaya itu ternyata ada.
Kok Maksudnya kok terjadi pada ibu saya? iya, terjadi pada ibu saya dan saya ngerasa kayak, wah ternyata selama 2 tahun lebih ini saya menghalang-halangi untuk melakukan pelepasan itu. Sebagai anak ya, saya merasa kayak harusnya saya membantu mencari, maksudnya orang-orang yang punya karunia untuk melepaskan itu. Tapi saya sebagai anak ngerasa enggak, bukan roh jahat, tapi memang struknya gitu. Jadi saya ngerasa kayak, ternyata ada. Saya bersedih, tapi saat dipanggil, ayo ke depan ngerekam juga gitu kan. Tapi saya bilang enggak, saya takut gitu. Saya kalau ke depan saya takut untuk melihat. Terus akhirnya saya dari jauh saya nangis. Terus di tangisan saya berpikir bahwa kalau saya hanya nangis, saya hanya takut, Mama nggak akan tertolong juga gitu. Walaupun Betul. memang ada hamba Tuhan, ada Pak Petrus juga. Jadi saya ngerasa bahwa dari jauh hanya saya bantu dengan doa. Jadi saya bawa kami terus-terusan sampai akhirnya Mama dibawa ke kamar, ke toilet itu mau dimandikan. Mama tanya, kenapa? Saya juga nggak ngerti, Ma. Saya sebagai manusia yang lihat dari jauh, saya nggak ngerti kenapa Mama terjadi seperti itu. Suara Mama memang awalnya suaranya seperti suara Mama, tapi kemudian kedua kalinya yang teriak-teriak dan segala macam itu bukan suara Mama. Aneh sekali. Saya ngerasa kayak ternyata memang ada seperti itu dan ya nggak, logikanya tuh kayak nggak itu loh. Saya bilang sama Mama, ya udah kita bawa doa dan kita akhirnya tahu bahwa memang ada seperti itu. Jadi Sance yang saya hormati, sebagai anak muda, Anda pertama kali melihat kejadian yang sesungguhnya bahwa yang tidak kelihatan itu ada. Dari mana dibuktikan? Engkau melihat sendiri. Jadi bukan katanya orang, tapi engkau melihat sendiri bahwa itu terjadi pada ibundamu yang tercinta. Nah, inilah merupakan kekuatan doa. Maka Petrus Haripurnomo memberikan satu statement kepadamu, yaitu menjelang masa prapaskah ini, cobalah tidak melakukan pantang, tapi mencoba berpuasa 40 hari 40 malam dan berdoa. Doa yang paling hebat cuma satu, doa Bapa kami yang ada di surga. Itu doa yang luar biasa yang diciptakan Tuhan sendiri di Taman Getsemani. Kebetulan kemarin saya juga baru pulang dari Yerusalem. Dan ini oleh-oleh dari Yerusalem yang beberapa kali yang ingin sampaikan bahwa kekuatan doa Bapa kami itu sejak saya mengenal dunia ini, dunia militer dari tahun 72, 71, 72 saya sudah mengenal doa ini dan dapat membangkitkan semangat, harapan dan cita dan membangkitkan orang lumpuh pada waktu di Akabri bagian kepolisian di tahun 1974 di kota Sukabumi. Nah, itu yang saya bawa terus sampai sekarang. Kekuatan doa itu terus ada tatkala engkau percaya. Tapi kekuatan berpuasa 40 hari 40 malam itu saya melihat orang memang mencanangkan di dalam Injil kok dicanangkan berpuasalah 40 hari 40 malam. Tapi banyak orang menyatakan, wah, gak usah puasa Pak, pantang aja. Dan itu di mana-mana akhirnya mencari yang ringan, yaitu berpantang. Meskipun maknanya berbeda. Berpuasa 40 hari 40 malam itu ada satu sugesti kekuatan yang luar biasa, yaitu namanya energi positif. Energi positif itu mantering hati dalam bahasa Jawa, masuk dalam hati dan pikiran manusia menjadi positif, yang berani mengalahkan setan dan iblis. Nah, hari ini saya berikan kekuatan kepadamu, imanmu jangan kalah dengan teman-temanmu. Untuk percaya sama Tuhan Yesus Kristus itu juga jangan kalah sama Romo. Juga jangan kalah dengan Romo Kardinal. Juga jangan kalah dengan Romo Uskup. Saya pun juga sama. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini satu kekuatan baru, iman baru, dan akan menjadi kesehatan yang baru. Itu oleh-oleh dari kami, Paguyuban Doa Santo Petrus, yang akan membuat engkau kuat dalam hati dan pikiran,
tatkala engkau nanti akan mendapatkan kebahagiaan sendiri, is yourself in the life, itu akan terjadi pada dirimu. Oleh karena itu, hari ini saya ajak untuk apa? Berpasrah. Berpasrah kepada Tuhan Yesus bahwa mamamu satu saat bukan hanya 7 roh yang akan dikeluarkan. Seluruh roh itu pasti akan sirna dari tubuhnya, jiwa dan raganya. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kesembuhan ini bukan hanya hari ini, tapi hari ini untuk selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kepada semua para pemirsa yang mendengarkan statement ini, kontingensi ini, atau juga stimulan ini supaya akan menjadi perisai bagi dirimu, tiap-tiap orang, atau pelita bagi kakimu, setiap orang akan melangkah dalam kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan di atas segala-galanya. Salam, berkah dalam. Jangan lupa sehat dan bahagia. Amin.